Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mata kuliah kita apresiasi puisi. Semakin kerujuk, semakin semangat Anda itu kurang saya lihat. Nyatanya yang pertama tugasnya, ya kan? Ini dapat pertemuan yang ke-6. Nah, saya ingatkan aja terus. Saya nggak usah ingatkan, ini dapat pertemuan ke-6. Jadi setelah ini ada 2 minggu lagi UTS. Nanti Anda menumpuk tugas yang dosen-dosen lain. Pak, UTS Pak, tugas lain banyak Pak. Bagi saya tidak peduli, saya sudah ingatkan. Hampir tiap pertemuan saya ingatkan tugas. Itu satu. Apalagi sekarang, kalian udah tahu loh bahwa akreditasi kita unggul. Nah, jadi kita unggul, tapi unggul itu jangan kita gembira. Bagaimana kita buktikan bahwa kita tuh unggul? Kalau bagi saya itu beban moral. Ya, kita harus membuktikan pada orang bahwa kita tuh memang prodi yang unggul. Jadi orang bisa jadi contoh. Unggul kan jadi pedoman, jadi contoh. Unggul itu kalau dulu namanya A, sekarang tuh unggul. Jadi orang ke pedomannya gitu. Nanti tahu-tahu Anda punya tugas atau kualitas kuliahnya dan disiplin. Oh, ini yang namanya unggul. Jadi itu tadi yang saya katakan kepada Anda, sebetulnya memang itu beban. Mempertahankan itu sulit. Ya. Dari lalu kita dapat A itu ke unggul, Anda tahu poinnya berapa tambahnya? Cuma 1 poin. Cuma 1 poin. Jadi 361 kemarin, sekarang 362. Begitu sulitnya, apalagi mau ngejar internasional. Dan mudah-mudahan nanti Anda tamat memang statusnya masih unggul gitu. Berarti Anda tamat di program studi yang unggul. Mudah-mudahan. Tapi itu tadi kita harus semua komponen. Salah satu diantaranya ya mahasiswa. Mahasiswa yang lambat selesai itu berdampak pada akreditasi. Poinnya, mahasiswa yang pengangguran berdampak, masa tunggu kerja itu berdampak dengan akreditasi. Meski Anda sudah tamat dipantau nanti masa tunggu Anda itu berapa gitu. Ya. Itu yang harus dipahami. Karena berdampaknya di situ nilainya. Baik, hari ini kita belajar apresiasi puisi. Ya, kita kemarin bicara tentang puisi. Rupanya puisi itu ada yang 1 lari, ada yang 2 lari. Ya, 1 lari dan 2 lari, atau 1 baris dan 2 baris. Sekali lagi saya katakan saya tidak terlalu tuntas sama Pak Menteri. Nanti Anda dalami lagi. Mungkin saja Anda nanti menemukan contoh-contoh atau bentuk lain yang saya tidak tahu. Itu aja. Tapi sepengetahuan saya, seperti yang saya katakan pada kuliah terdahulu, puisi 1 lari itu bentuk peribahasa, bentuk ungkapan. Cuma selalu di sekolah tidak dijelaskan bahwa itu adalah puisi. Selalu hanya patoknya pada peribahasa. Nah, harusnya sudah dijelaskan. Dan Anda harus mulai belajar. Oh ya, sebelum itu kan saya share ke grup. Saya lihat ada yang nonton, ada yang komen. Yang share tuh bahwa ada lirik lagu yang diubah dengan lagu Minang. Cikini Gonong Dia itu diubah dengan lagu Minang. Anda lihat di grup. Itu saya beri contoh apa yang saya katakan dilakukan orang. Ya, dilakukan orang. Baik,
Hari ini kita akan bicarakan tentang puisi yang terdiri dari 3 lari atau 3 baris, 4 lari atau 4 baris, dan 5 lari atau 5 baris. Ya, jadi yang 3, yang 4, dan yang 5. Dan di dalam perkembangan puisi yang pernah ada di tanah air ini, puisi yang hanya terdiri dari 3 lari atau 3 baris itu hanya ada pada puisi baru menurut STA, puisi yang baru datang ketika zaman penjaga baru, yaitu namanya terzina. Anda cari terzina dengan contoh-contohnya. Hanya terzina yang 3 lari atau 3 baris. Itu yang murni ya. Tapi bukan berarti di puisi-puisi bebas kita tidak menemukan bait yang 3 lari. Ada orang tanpa disadarinya dia mengadopsi baitnya hanya 3 lari. Nah, jadi kalau kita misalnya walaupun itu bukan pengarangnya tidak berencanakan itu, kita bisa kategorikan baiknya itu kategorinya terzina. Jadi hanya terzina. Ya, atau 3 seuntai, 3 lari. Ini saya buat pengantarnya dulu supaya Anda paham, Anda perhatikan. Kemudian ada puisi yang 4 lari. Ini cukup banyak. Ya, kuatrin. Ya, kuatrin itu 4 baris atau 4 lari. Di samping kuatrin itu apa? Pantun. Apa lagi? Syair. Ya, kuatrin, pantun, dan syair. Ada 3 jenis puisi yang 3 lari. Cuma bedanya masing-masing itu ada perbedaannya. Kalau kuatrin, setahu saya tidak ada menyebutkan teorinya rimanya apa. Jadi tidak ada kecenderungan rimanya. Cuma ditentukan itu puisi-puisi baru itu tentukan cuma jumlah barisnya aja, jumlah larinya aja, 4 baris. Berbeda halnya dengan pantun. Pantun 1 bait 4 lari atau 4 baris atau 4 seuntai, itu ada ketentuan lain, yaitu ada sampiran. Jadi kenapa dia 4 baris? Dia terdiri dari 2 bahagian. Paruh pertama, baris pertama dan kedua itu sampiran, 3 dan 4 itu isi. Ya. Kalau jumlah katanya posisi Worpolani seperti saya katakan kemarin, memang ada kecenderungan itu suku katanya itu jumlahnya 4 hingga 5, kecenderungan, bukan mutlak, kecenderungan. Atau dikompensikan di suku kata 8 hingga 12 suku kata. Sama ya, kemudian katakan jumlah katanya 4 hingga 5, ya kalau mau lebih rinci lagi kita jelaskan bahwa suku katanya 8 hingga 12. Nah, ini perhatikan. Masalah bait. Nah, dalam teori selalu mengatakan bait itu sebagai fungsinya sebagai padanan bunyi. Padanan itu pedoman bunyi berikutnya. Kalau sudah baitnya itu bunyi akhir, ini bunyi akhir ya. Bukan semua bunyi akhir yang cenderung dikatakan orang. Kalau sudah bunyinya AA, maka dia isinya AA. Supaya terbentuk rimanya serangkai. Kalau AB, maka berikutnya AB. Gitu. Jadi pedomannya di situ. Baris pertama sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. Saya ulangi lagi, baris pertama dengan baris ketiga, baris iya. Jadi itu tadi. Bisa sama semuanya, bisa tidak. Itu dikatakan padanan bunyi, pemahaman padanan bunyi. Sebagai padanan bunyi, pedomannya. Ya, jadi kalau Anda menulis pantun, sudah siap di sampiran, nah, Anda harus mengacu ke bunyi yang sudah Anda buat, bunyi akhirnya.
Kalau bunyinya misalnya terakhir dengan huruf K, ya harus K juga. Begitu. Supaya berpola dia. Tetapi selain dari padanan bunyi, sebetulnya di teori jarang kita temukan, ya. Sampiran itu dia punya dua peranan lagi, dua bentuk lagi. Tadi sebagai padanan bunyi. Ada jenis sampiran yang dia sebagai padanan bunyi dan dia juga memberikan pesan. Bahkan kata Hoykas, pantun itu dikategorikan puisi itu justru karena baiknya puitis. Baiknya itu menyampaikan pesan yang harus diinterpretasikan. Kelaziman kan pantun itu isinya tidak perlu diinterpretasikan. Kelazimannya ya, kebanyakan pantun itu begitu. Jadi kata Hoykas, sampiran itulah yang mengkategorikan, membuat kategorinya pantun itu karya puisi. Jadi yang kedua, kalau yang pertama tadi sampiran sebagai padanan bunyi, yang kedua jenis sampiran sebagai padanan bunyi dan dia juga menyampaikan pesan. Nah ini yang belum terjawab kadang oleh orang, belum ditafsirkan, belum banyak orang menafsirkan. Beberapa si mahasiswa ada mulai gitu. Contoh, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau asa dua. Itu kan betul lama. Yang dulu Anda udah paham, nenek moyang kita mungkin udah paham juga. Pulau Pandan jauh di tengah. Cuma apa maksudnya kok ada bicarakan Pulau Pandan? Logikanya Pulau Pandan itu sudah jauh di tengah, ditutup lagi oleh Pulau Asa II. Tapi kok itu yang dibicarakan? Ya, kalau tidak ada berada kan tidak akan tempuh bersama rendah. Kalau tidak ada satu hal kan tidak mungkin disebutkan. Ya, tiba-tiba sekarang orang ribut demo semuanya bicara tentang Rempang. Dulunya tenang-tenang aja. Sebagian orang baru tahu bahwa itu tempat itu kampung lama. Tahun 2000-an itu ketika itu Batam dibuka, memang pemerintah Orde Baru juga menganggap itu pulau kosong. Zaman Nabi itu mengatakan itu pulau kosong. Padahal tidak tahu. Jauh sebelum kemerdekaan itu negerinya udah ada. Ya bukan karena mau dicampur pemerintah. Dokumennya ada. Dari kerajaan Riau Lingga lagi gitu. Nah, itulah contohnya saya katakan tiba-tiba orang bicarakan, orang bangkitkan sejarah. Ini banyak pada pantun sampiran itu yang tidak terjawab oleh orang. Contoh lagi, asam kandis, asam gelugur, ketiga asam siriang-riang. Kita tidak tahu sampai sekarang nih, maksudnya apa? Apakah itu padanan bunyi saja atau ada pesan yang tersirat? Gitu. Nah, saya jumpai pantun ya, mengatakan rama-rama di pucuk bonto. Tahu bonto? Orang kampung tahu biasanya. Rumput bonto. Bento, ada yang katakan bento, ada yang katakan bonto. Enggak tahu ya. Kalau anda di kampung biasanya di sini kan jalan padi-padi itu. Kan di padi-padi itu banyak rumput. Biasanya kucing makan. Kalau dia keselak atau dia ketulangan, dia makan. Atau anda lihat, panjang-panjang dia. Biasanya itu dimuntah kucing ada. Nah, ya. Jadi kucing itu makan itu tuh kalau dia dah ketulangan gitu atau selak. Jadi dia makan nanti muntah dengan daun-daun itu pucuk bonto. Anda tahu nggak pucuk bonto itu? Dalam tradisional itu obat racun. Obat racun. Jadi sampiran itu tidak menyampaikan secara tersurat, oh ini obat racun, tidak. Kita bisa menginterpretasikan bahwa mungkin rama-rama itu satu bentuk kebahagiaan orang, ya kalau dia bisa makan rumput itu, bonto itu. Nah, jadi banyak sekali rahasia-rahasia amanat yang belum terbuka pada pantun-pantun lama.
Di Malaysia sudah diriset, sudah diteliti gitu. Walaupun belum seluruhnya. Contoh, ada pantun yang katakan pisang emas dibawa berlayar. Nah, oleh orang Malaya itu pernah diteliti, kenapa pisang emas? Ya, kenapa tidak pisang tanduk yang lebih besar yang enak? Tidak payah-payah kan, bawa bekal. Kalau bekal hanya bentuk bekal. Tapi kalau menurut teman saya tidak baca penelitiannya, ada kolaborasi antara dosen sastra dengan dosen biologi di Universitas Malaya, kampus Capael. Katanya di pisang emas itu ada kandungan obat anti mabuk laut. Jadi orang bawa pisang emas itu di samping itu bekal, ya kalau pisang itu kan sekali petik aja kan tidak perlu tersisa lagi gitu, kecuali tidak kulitnya gitu. Bagi yang makan kulitnya memang tak ada sisa lagi kan. Nah, tapi ingat aja kalau makan kulitnya sama dengan sapi. Nah itu contohnya. Tapi kan orang mencoba buka rahasianya, gitu. Jadi damar hendaklah ke lembah, damar dapat untung terbuang. Lembah tahu lembah? Yang daerah lembah daerah terang. Karena di situ batang kayu yang ramai banyak, bukan di bukit. Jadi getar damar itu yang di lembah itu yang banyaknya. Nah gitu. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, di samping dia sebagai padanan bunyi, dia juga menyampaikan pesan. Dan pesannya ini punya benang merah. Kalau bahasa Yunus benang merah, ada keterkaitannya, ada kesangkutannya dengan isi. Itu bahasa Yunus itu katanya ada benang merahnya, ada kesejalannya. Nah, saya bacakan yang tadi. Cari damar hendaklah ke lembah, damar dapat untung terbuang. Cari amal hendaklah ke Mekah, amal dapat dosa terbuang. Jadi ibarat pepatah, sambil menyelam salah, sambil menyelam kencing. Orang nyelam tiba-tiba mau kencing, malas ke WC nyelam dia. Gitu. Nah, itu artinya cari damar hendaklah ke lembah, damar dapat. Cari damar itu yang dicari itu dapat, untung terbuang itu artinya dia bisa bawa kayu api pulang. Sehingga puntung di rumah, dulu orang masak dengan kayu. Jadi puntung di rumah tuh diganti dengan kayu api baru. Gitu. Jadi amal adalah ke Mekah, sasaran tepat. Kita cari amal dapat, dosa terbuang. Gitu. Nah, itu yang dikatakan. Yang mana yang berkualitas, Pak? Yang ketiga, sampiran yang punya kaitannya dengan isi. Jadi bukan hanya padanan bunyi. Jadi kalau bicara tentang kualitas pantun itu yang ketiga tadi. Antara sampiran dan isi itu dia punya keterkaitan. Dan ini jenis pantun ini banyak jenis pembagiannya. Berdasarkan pembagiannya, pertama berdasarkan penutur. Ada pantun kanak-kanak, berarti yang menutur itu kanak-kanak. Ingat ya, beda dengan pantun anak. Pantun anak dengan pantun kanak-kanak beda. Kalau pantun anak, pantun yang dipersatukan untuk anak. Tapi kalau pantun kanak-kanak, pantun tiba-tiba terciptakan dalam permainan anak-anak. Anak-anak itu sendiri yang menciptakan. Yang kedua dikatakan pantun muda-mudi. Yang ketiga namanya pantun tua. Muda-mudi itu ya kategori remaja, karena itu usia penuturan ya. Yang ketiga itu dikatakan pantun tua karena usianya harus tua. Nah, tentu dari situ kita bisa menjabarkan isinya. Berdasarkan isinya. Apa itu pantun kanak-kanak? Ya, namanya dolanan anak-anak, permainan anak-anak. Ya. Tam buku, saya lihat tiang batu patah. Itu kan ya, itu kan bentuk puisi-puisi anak-anak gitu. Gitu. Walaupun yang saya sebut itu bukan pantun ya. Itu lagu. Nah, itu betul-betul permainan anak, namanya dolanan anak-anak.
Lalu pantun muda-mudi, ya pantun tentang berkasih sayang. Bicara tentang kasih sayang itu pantun muda-mudi. Pantun pergaulan. Kalau pantun anak-anak tadi itu termasuk pantun teka-teki. Ya. Pantun masuk teka-teki itu termasuk pantun anak-anak. Ya. Gitu. Misalnya dikatakan begini, berpayung bukannya raja, bersisik bukannya ikan. Gitu. Apa itu? Nah, itu contohnya misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada pantun tua. Pantun tua itu pantun yang nasihat, ya, pantun adat, pantun tentang agama gitu. Tentang petua, nasihat itu petua. Jadi kalau mau dibagikan itu tadi, kita lihat dulu dari penuturnya, baru kita bicarakan tentang isinya. Jadi berdasarkan isinya kemana tujuan arah isinya itu. Jadi pantun. Sampai di situ paham? Nah, jadi ini sebelum kita bicara lebih jauh, saya nggak berikan pengantar dulu. Dan kemudian berikutnya ada syair. Nah, bedanya dengan pantun, ya, syair itu dia merupakan bentuk narasi semuanya. Jadi narasi itu bentuk cerita. Narasi. Jadi semuanya isi. Dari baris pertama keterkaitan yang baris kedua, baris ketiga itu merupakan bentuk narasi. Kisah. Ungkapan. Narasi tentang apa? Bisa berbentuk hikayat, bisa berbentuk curahan atau kalau dalam bahasa Melayunya gundah gulananya hati, perasaan kita. Itu isinya. Nah, karena itu semuanya sama, kemudian rima akhirnya cenderung sama. Cenderung sama. Jadi kalau kita mulai dari pertama menulis nilai hurufnya T saya terakhir, ya di akhir ya buat T juga. Diksinya harus sama akhirnya gitu. Cuma bedanya dengan pantun selesai dalam satu bait. Ya. Syair tidak. Karena dia rangkaian cerita. Tidak selesai dalam satu bait. Dia bisa beberapa bait. Gitu. Teman kita kategorikan pantun yang kalau anak paham dalam satu bait berarti bisa berkelanjutan. Jadi Anda katakan pula nanti syair itu 4 baris. Itu 4 baris belum selesai. Kalau isinya belum selesai. Ya, berkesinambungan dia. Tapi kalau menurut strukturnya iya 4 bait. 4 baris dalam satu bait. Gitu. Dan beda lagi, pantun itu orality. Sastra orality. Artinya spontan orang. Diucapkan spontan, tanpa teks. Jadi kearifan orang tertentu, kepintaran orang membuat itu. Jadi bukan dia teks. Beda dengan syair. Syair itu dia betul literasi. Literasi karena dia rangkaian cerita panjang. Apakah pantun itu ada Pak yang seperti syair? Panjang dia, ada namanya pantun berkait. Kalau orang berbalas pantun supaya tidak repot, buat pantun berkait. Gitu. Berkait itu gimana? Ya ada larik yang diulang. Dari larik yang mereka ucapkan yang pantun pertama bisa jadi sampiran yang kita ulang, bisa jadi isi yang kita ulang, bisa jadi satu sampiran dengan isi kita ulang. Yang penting ada keterkaitannya. Gitu. Salam. Nah, itu saya. Nah, lalu kemudian terakhir itu puisi baru namanya Quatrain atau Queen? Queen itu 5. Apa? Quatrain kan? Iya, Quatrain, bukan Queen.
Yang 4 baris, bukannya yang 5 baris, yang 4 baris. Ini masih 4 baris kita bicara nih. Jangan loncat dulu. Ya. Yang 4 baris nih. Berarti ada yang kita tahu nih sekarangnya ada namanya pantun, ada syair, ada kuatrin. Ya. Ada kuatrin. Nanti kita bercari nanti contoh-contoh semua di itu tadi. Kuatrin itu kategori satu rombongan, satu jenis itu ya, dari mulai distikon sampai ke stanza menyusul soneta itu masuknya dari luar. Yang kita tahu cuma jumlah barisnya, tapi jumlah bentuk yang lain tidak. Tapi polanya, pola larinya cenderung gitu tadi. Oke, nah baru terakhir itu namanya queen. Bukan terakhir ya, yang kelima yang kita bahas hari ini. Itu baru yang kita bicarakan itu adalah queen. Nah, queen itu artinya puisi yang terdiri dari 5 baris. Nah, untuk lebih pahamnya Anda silahkan buka di Google, cari contohnya supaya Anda paham juga. Cari contohnya mana, ini contohnya yang lain gitu. Di samping yang saya sampaikan tadi. Mulai dari puisi yang 3 baris atau 3 larik, yang 4 laris, 2 baris. Kalau yang tadi 4 baris tadi, kalau pantun udah tahu kita kan, saya udah tahu. Tapi bolehlah kalau mau cari. Tapi yang penting itu yang kita belum tahu, yang Anda belum tahu. Oke? Dan kemudian terakhir itu queen 5 baris. Jadi terjena, kuatrin, queen. Jadi kita sudah menguasai nih pola puisi dari 1 baris sampai 5 baris dan tahu kita jenis-jenisnya, ya, dan kita sudah mulai bisa mengapresiasi bait puisi, pola puisi itu, karena bisa jadi puisi-puisi yang dibuat oleh orang, disadari atau tidak, dia itu menggabungkan pola-pola yang kita tentukan tadi, ya. Bisa jadi misalnya kita menjumpai bait itu 4, 3, 2 atau 4, 2, 4 gitu. Nah, dari situ saja Anda sudah bisa mengkritisi ini polanya gabungan dari puisi itu, ya, gabungan dari pola yang sudah ada. Atau yang saya katakan tadi, ya, yang saya katakan tadi 6 puisinya Suparji Djoko Damono itu 2 bait, tapi masing-masing bait itu 3 baris. Berarti istilahnya di dalam kritikus sastra itu katakan double terjina. Double terjina itu 2 kali terjina. Nah, tapi ya tugas Anda sekarang ini cukup 3 baris memang 3 baris, ya. Apakah itu puisinya tidak pakai judul, namanya dikatakan orang puisi lepas. Tidak ada judul itu dikatakan orang puisi lepas. Tidak ada masalah, ya, iya. Jadi mau pakai judul, mau tidak pakai judul boleh, tidak ada masalah. Yang penting itu sebagai contoh, ya, contoh. Nah, Anda calon guru, Anda tahu, gitu. Anda pernah membuat. Kalau dulu kita ketika produk akhirnya itu buat buku, itu sudah ada di kampus. Di lemari saya sudah ada buku hasil kerja mahasiswa itu. Jadi itu tadi saya katakan kepada Anda, caranya seperti itu. Nah, apakah puisi itu hanya sekedar puisi? Anda bisa melarikan, menerapkan. Misalnya sudah dia puisi, oh ini puisi. Gimana kalau bisa saya buat lagu, ya, misalnya lagu anak-anak, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Anda membuat lagu irama, tinggal mengisikan iramanya. Misalnya Anda mau buat puisi Bismillah nih, ya, Bismillah misalnya. Nah, Anda mengatakan misalnya mau makan baca Bismillah, mau, nah, iya, ya, mau kerja bacakan Bismillah, misalnya baca Bismillah. Itu kan sudah jadi puisi sebetulnya,
Dan kita tinggal membuat liriknya, iramanya untuk lagu anak-anak. Jadi tidak hanya bicara teks, ya tidak hanya bicara teks. Muncul bisa jadi liriknya lagu anak-anak. Gitu. Iya. Misalnya Anda harus tentang doa. Kan Khairul membuat puisi doa. Siapa buat puisi doa? Si Amir Hamzah buat puisi doa. Tuhanku dalam termangu aku masih menyebut namamu. Misalnya. Nah, Anda mungkin buat puisi doa, silakan. Jadi mindset kita ubah, jangan sampai kita mikirkan mau buat puisi, terbayarkan sekian bait, sekian ide. Padahal tidak harus seperti itu. Kalau idenya cukup untuk 6 baris, ya 6 baris aja. 5 baris ya 5 baris aja gitu. Paham? Cuma yang perlu saya ingatkan kepada Anda, ya, ini udah lebih dari 1 baris, udah 2 baris, 3 baris. Kita harus memikirkan cara kita membuat itu, kita harus memikirkan bahwa sebetulnya bait itu sama dengan paragraf dalam komposisi menulis. Jadi saya ulangi lagi, bait itu prinsipnya bait di puisi sama dengan paragraf di prosa. Nanti Anda baca syarat paragraf yang baik itu di komposisi garis keras. Nah, maksud saya sama dengan itu apa? 1 bait, walaupun ini cuma 3 baris, itu bicarakan 1 ide. Dikatakan dalam teori menulis namanya 1 unit, 1 unity. Paragraf itu yang baik harus unity. Jadi puisi yang baik juga begitu, setiap bait itu 1 unity. Oke. Yang kedua, karena dia lebih dari 1 baris, harus koheren, kompak, keterkaitannya baik secara tersurat maupun secara tersirat punya keterkaitan dia antara lari yang satu dengan lari yang kedua. Kita ujung-ujungnya nanti sampai ke Anda pada menilai karya orang gitu, ya. Jangan nanti praktikum Anda cari-cari juri yang lomba tuh anak SD, cari juri orang yang profesional, orang juga ketawa gitu. Harusnya Anda ada calon guru, minimal lomba menulis puisi anak SMP Anda udah bisa jadi juri. Kan sebentar lagi praktikum kan? Nah itu yang harus dihitungkan. Satu, yang kedua, kalau Anda upayakan, kalau Anda sudah mulai menulis puisi pilihan minimal untuk anak SD dan SMP itu sudah puisi-puisi mahasiswa. Karena kecenderungan puisi mahasiswa itu tidak sulit dicerna. Puisi pemula tidak sulit dicerna gitu. Dibandingkan puisi-puisi penyair yang ternama itu sulit dicerna gitu. Bagi anak-anak ya, bagi anak-anak gitu. Oke, jadi pertama tadi unity, 1 ide, 1 gagasan. Ya, dalam 1 bait itu 1 gagasan gitu. Berarti Anda bicarakan 1 ide, 1 gagasan. Mau yang 3 baris, mau yang 4 baris, mau yang 5 baris. Saya sengaja tidak buat pantun karena itu dari lazim di sekolah juga di saya, tapi kita bahas yang lain, kuatrin. Yang kedua, koheren, karena dia lebih dari 1 baris, ya, karena di 3 baris, 4 baris, 5 baris, itu saling ada keterkaitannya, baik secara tersurat maupun tersirat. Ya kalau nggak bisa tersurat, tersirat. Ada keterkaitan idenya, ya. Dan yang terakhir itu ada sistemnya, sistem pengembangan paragraf. Kalau dalam paragraf itu ada sistem pengembangannya, artinya runtutannya. Kalau misalnya bukti, kita bicarakan bukti. Ya tadi yang puisi yang terakhir dikatakan tadi kan jelas itu ada. Dia mengatakan alasan tadi, berdasarkan alasan, ya. Coba baca lagi puisinya. Tadi yang mampir ke tubuhmu, Iya. tubuhmu sedang sepi dan aku tidak berani
Akan masih kaitannya dengan itu. Ya, idenya kan tadi, ide pertamanya kan aku tidak mampir ke tubuh. Aku mampir ke tubuhmu. Iya, kan itu yang dijelaskan tadi itu. Yang kedua, ketiga itu kan alasan menjelaskan yang tadi. Namanya kalau dalam paragraf namanya kalimat penjelas. Nah itu terkadang tidak kita pahami. Maksudnya bukan hanya pemula. Ya kita mulai. Anda akan jumpa jadi puisi-puisi penyair ternama juga yang tidak konsisten seperti itu. Karena mereka tidak belajarkan teori, ya, tidak belajar dengan teori menulis, mereka berdasarkan bakat. Nah oleh karena itu sekarang pada Anda, kira kita belajar menulis itu tidak ada dalam teori, ya, tentang paragraf dengan bait itu. Saya mengatakan bahwa pada prinsipnya bait di puisi, paragraf di prosa, begitu. Nah itu yang perlu Anda perhatikan gitu, satu. Kemudian yang lain-lain unsur intrinsiknya, diksinya, ya, dan jangan hanya terikat pada rima di akhir. Kalau memang mampu membuat rima di tengah atau di awal, ya silakan. Kenapa tidak? Gitu. Itu juga harus diperhatikan gitu. Jadi diksinya, kayak bahasanya juga diperhatikan. Tapi dalam ilmu menulis, sekali lagi saya katakan kepada Anda, ada ilmu menulis. Dalam cara menulis, ya kiat menulis itu, Anda bisa baca juga buku Rosyan Anwar, ya. Dia juga seorang jurnalis. Dalam menulis, Anda jangan mengoreksi ketika menulis. Tulis saja dulu. Udah selesai, baru Anda endapkan dulu. Mungkin beberapa saat baru Anda koreksi sehingga emosi Anda dengan tulisan itu lepas. Ya. Tapi ketika menulis, Anda teringat tulis saja dulu. Mau tidak teratur, mau tulis saja dulu. Karena waktu itu lagi ada mood Anda, lagi ada minat Anda untuk menulis. Setelah itu baru entah diksinya harus diubah, ya. Entah lariknya ada yang harus dihilangkan, katanya, kata-katanya sikap padat. Caranya begitu. Jadi apa yang terasa dituangkan dulu. Oke, ada pertanyaan sampai di situ pembahasan kita hari ini? Ada? Nggak ada, oke. Saya ingatkan lagi kita pertemuan yang ke-6 nih, ya. Minggu depan dan minggu yang ke-7. Nah, jangan nanti ada alasan, Pak, ini tugas kita banyak, Pak, gitu. Nah itu aja, dan silakan istirahat. Bagi yang belum sarapan silakan sarapan. Nah kita nanti masuk ke sesi berikutnya.